Sudah ada narasumber pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iryawan dan juga kuasa hukum dari Rizik Syihab Sugito Atmo Prawiro. Saya mau ke Pak Sugito. Pak Sugito, karena terdakwa Rizik Syihab ini diam saat ditanya hakim, kemudian dianggap oleh hakim menerima dakwaan. Apakah ini tidak semakin merugikan terdakwa, Pak Sugito? Saya kira begini, terkait dengan perkara Habib Rizik, orang akan menilai bahwa ini adalah perkara hukum. Padahal untuk kerumunan itu di seluruh Indonesia banyak sekali. Dan Habib Rizik hanya yang kena mengenai masalah kerumunan. Dan itu ditambahkan dengan pasal 160. Yang itu tidak ada relevansinya dan itu terkait dengan penghasutan. Jadi Habib Rizik dan tim pengacara menganggap bahwa ini adalah persidangan politik, bukan persidangan hukum. Makanya kami mengambil sikap untuk diam dan tidak akan mengikuti sidang online. Tapi kalau publik disuruh menilai sendiri dengan diamnya Pak Rizik Syihab tanpa mengikuti aturan sidang, apakah sidang bisa berlangsung seperti yang Anda perspektif dari Rizik Syihab dan juga kuasa hukumnya? Silakan saja mau diputuskan, mau disidangkan, mau apa silakan saja. Tapi kami tidak akan menghadiri sidang online. Kami tidak akan menghadiri itu, tidak akan mengikuti itu. Tapi kalau misalnya beliau dihadirkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kami akan siap. Dan tim juga akan siap, tim lawyer untuk hadir. Kang Asep, selama sidang ini masih online, pihak Rizik Syihab dan juga kuasa hukum tidak akan hadir. Terserah mau sidang ini dilanjutkan atau tidak. Tapi menurut Kang Asep, sikap hakim ini sudah tepat? Ya, saya pikir kan hakim sudah memberi kesempatan ya. Dalam hal ini setelah dibacakan dakwaan, silakan mengajukan keberatan atau eksepsi. Nah, kalau misalkan terdakwa atau penasihat hukum tidak menghadiri karena tidak mau online, ya, saya pikir pemeriksaan tetap akan dilanjutkan. Kira-kira tetap hakim ketua kan, sebagaimana dikatakan 176 dan 177 ya. Nah, kira-kira hakim ketua akan terus berusaha untuk periksaan itu dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak, nah kita lihat perkembangannya. Karena kalau terdakwa atau penasihat hukum tidak menyampaikan keberatan, nah kan sidang berikutnya ketahuan sikap majelis. Kita belum lihat sikap majelis karena nanti kan didengar pendapat jaksa penuntut umum. Kalau misalkan terdakwa atau penasihat hukum dengan alasan tidak mau menghadiri, dengan alasan tidak mau sidang online. Ya. Nah, saya mengutip hakim, terdakwa wajib diatur dalam undang-undang menghadiri sidang. Nah, dengan tidak hadir Rizik Syihab seperti rencana yang disebutkan oleh Pak Sugito, apakah ini sama saja dengan tindakan menghalangi proses hukum, Kang Asep? Ya, enggak. Ini kan memang kewajiban proses dihadirkan ke ruang sidang. Yang bersangkutan dihadirkan, cuma tidak mau, pengennya tatap muka, ya. Misalkan sekarang tidak mau pakai virtual, daring atau online. Nah, itu sekali lagi itu kan hak-hak terdakwa ketika dalam persidangan ya, jadi dakwa bla 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 yang tadi kata Pak Sugito bahwa itu ada sidang politik, ya justru itu dibuktikan kalau benar-benar sidang politik pasal-pasal tadi. Justru inilah ketidakcermatan, ketidakjelasan misalkan dari penasihat hukum perlu menyampaikan bahwa dakwaan tadi misalkan ini bukan sidang hukum tapi sidang politik, silakan sampaikan dan tidak tunggu pendapatnya JPU karena kita belum tahu kan pendapat JPU kalau sekarang mengatakan Pak Sugito dan kawan-kawan ini pertama adalah sidang politik, bukan sidang sidang benar, misalkan daftar petik ya. Nah, karena kita belum tahu alasan JPU karena belum waktunya. Nah, tapi sekarang karena terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mau menghadiri, ya kita tunggu sidang minggu depan ini. Apa yang akan dilakukan oleh majelis terhadap sikap ketidakhadiran atau ketidakmauan terdakwa atau penasihat hukum. Kita belum tahu sikapnya. Tapi selama ini kalau pengalaman itu ya memang dihadirkan paksa gitu kan, tetap pemeriksaan akan dilanjutkan biasanya selama ini. Tapi kita nggak tahu apakah hakim Jakarta Timur dalam pemeriksaan ini ya akan melanjutkan. Tapi kalau bahasa 775 kan tetap pemeriksaan dilanjutkan. Nah, cuman kita nggak tahu karena situasi pandemi ini online offline, apakah nanti tetap akan dihadirkan di ruang sidang mungkin terdakwanya, karena keinginan terdakwa itu kan pengen dihadirkan di ruang sidang, karena itu dihadirkan sidang. Nah mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, ya itu kan kewenangan majelis yang persidangan. Pak Sugito, kalau menurut Rizik Syihab dan juga kuasa hukum ini adalah sidang politik, bukan sidang hukum, silakan disampaikan saja ke sidang. Pak Sugito, tanggapannya. Jadi begini, saya tetap berprinsip di pasal 152 KUHP. Jadi bahwa yang bersangkutan harus dihadirkan. Dan yang kedua, bahwa Perma nomor 4 tahun 2020 itu kan menyebutkan bahwa dia di dalam mengingat itu kan tetap mengacu kepada hukum acara pidana. Jadi dalam keadaan tertentu boleh sidang online, tapi itu harus ada kesepakatan juga dengan klien kami. Ini kan adanya ketidakadilan membuat dari tim kuasa hukum dan Habib Rizik bersikap kalau menyangkut mengenai masalah sedang pandemi dan ada kemungkinan massa yang datang
itu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan tentunya pihak-pihak yang lainnya untuk mengamankan supaya dalam prosesnya tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi kami protes bukan terhadap proses sidangnya, tapi terhadap sidang online-nya. Dan ketentuan itu bisa masih diperdebatkan. Bahwa itu kan dalam keadaan tertentu. Jadi tidak wajib. Tapi ketika hakim mengatakan itu menjadi wajib, ini yang kami keberatan. Ketentuan sidangnya bukan pokok dari kasus yang disidangkan. Nah, kalau terdakwa ingin protes menyampaikan ketentuan dari acara sidangnya ini harusnya kemana, Kang Asep? Ya kalau terdakwa dan penasihat hukumnya nggak ada ya nggak bisa nyampaikan. Karena sidang itu kan di ruang persidangan. Nah kalau dulu bertatap muka, sekarang kan melalui online. Orang kayak kita begini yang menyampaikan. Nah kalau yang bersangkutan tidak ada ya kita bisa nyampaikan kan. Jadi memang harus hadir di sidang untuk menyampaikan keberatan, baik itu soal kasusnya ataupun soal acaranya, begitu? Enggak. Nah, sekarang kan tadi terdakwa maupun penasihat hukum menginginkan offline kan. Nah, majelis hakim telah menentukan online. Nah, ini kan perbedaannya di sini ya. Nah, ketua majelis ya sudah menentukan sidang minggu depan itu adalah kesempatan terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan keberatan atau eksepsi. Nah, sekarang sikapnya sudah ketahuan bahwa terdakwa tidak mau menyampaikan, ya kita lihat minggu depan apa yang akan diambil oleh majelis kan. Nah, kita lihat, mungkin bisa dikomentarin ketika minggu depan hakimnya mengambil sikap bagaimana. Apakah majelis akan tetap bertahan dengan sidang online, ya, ataukah mengikuti kemauan terdakwa atau penasihat hukumnya. Kita lihat minggu depan, karena belum kan. Kita lihat minggu depan. Pak Sugito, terakhir, apalagi upaya yang akan disampaikan dari Rizik Syihab dan juga kuasa hukum terkait tidak inginnya sidang virtual ini digelar, tapi harus sidang offline? Jadi kami sudah membuat surat resmi ke Mahkamah Agung, ke Majelis Hakim, dan ke Komisi Yudisial. Jadi kami nanti sambil menunggu sikapnya, tapi yang jelas menunggu jawabannya, yang jelas kami tetap bersikap untuk tidak menghadiri sidang online. Oke, Rizik Syihab tetap tidak ingin menghadiri sidang online, meminta sidang offline dan sudah menyurati sejumlah institusi terkait. Terima kasih Pak Sugito atau Prawiro, kuasa hukum Rizik Syihab, dan juga Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.